Lepis paniculata, bagian tanaman di atas tanah, berkhasiat sebagai mengobati diabetes, antiinflamasi, antihipertensi, dan anti mikroba. Kemudian yang ketiga, kunyit atau kunir, Curcuma domestica, bagian rimpang, berkhasiat sebagai antiinflamasi dan dispepsia, gangguan pencernaan. Yang keempat, temulawak, Curcuma xanthorrhiza, bagian rimpang yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, antiinflamasi, dispepsia atau gangguan pencernaan, biasanya sebagai obat untuk mengatasi MAH dan asam lambung. 5. Jati Belanda, buah Zuma ulmifolia, bagian daun berkhasiat menurunkan kolesterol dan diabetes. 6. Cabai Jawa, Piper retrofractum, bagian buah berkhasiat sebagai androgenik, ya. Ini nomor 6 ini, ya. Kemudian 7. Mengkudu Pace morinda citrifolia, bagian buah masak, berkhasiat sebagai antihipertensia dan diabetes, ya. Mulai dari sini daun salam, kemudian sambi loto atau sambi roto, kemudian nomor 5 adalah jati Belanda. Untuk kunir, kunyit, ya. Sedangkan nomor 4 adalah curcuma, ya, temulawak. Bedanya untuk curcuma ini warnanya lebih kecoklatan, ya, dan lebih besar umbinya dibandingkan kunir. Masih jenis tanaman obat berdasarkan bagian dimanfaatkan. 1. Daun dewa, ya, berfungsi mengobati muntah darah dan payudara bengkak. 2. Binahong, mengobati luka dan luka bakar, luka baru maksudnya. Yang ketiga, kelor, ya, yang sekarang sudah mulai viral lama, mengobati panas dalam dan demam. Kemudian daun bayam duri, ya, mengobati kurang darah. Daun bayam duri liar, ya. Pepaya mengobati demam dan desentri. Jinten mengobati batuk, mules dan sariawan. Pegagan mengobati sariawan dan bersifat membasmi bakteri. Kemudian blustru bersifat diuretik, peluruh air seni. Kumis kucing berkhasiat untuk infeksi ginjal, infeksi kandung kemih, kencing batu, encok, peluruh air seni, menghilangkan panas dan lebam, ya. Mengatasi sakit pinggang juga. Kemudian untuk sirih, ini sirih merah dan sirih hijau, mengobati batuk, antiseptika dan obat kumur. Randu sebagai obat mencret dan kumur. Salam tadi, ya, sebagai antihipertensi, imunomodulator dan diabetes. Apa itu? Imunomodulator adalah sebuah obat yang dapat memodifikasi respon imun kekebalan. Sedangkan untuk jambu biji mengobati diare, mencret. Sukun mengobati ginjal, jantung lemah, liver, pencernaan, menurunkan kolesterol, asam urat. Untuk daun ini cara pengobatannya dengan cara direbus daunnya, kemudian disisakan untuk diminum pagi dan sore. Jenis tanaman obat berdasarkan bagian dimanfaatkan. Bunga matahari, ya. Untuk obat yang pertama adalah bunga matahari yang terkenal mengandung quercemetrine, asam esinositat, asam oleanolat, prostaglandin E, heliantosid, asam klorogenik, lemak, dan asam koenat. Bunga ini biasanya dikonsumsi untuk menurunkan hipertensi, sakit gigi, kanker lambung, sakit kepala, nyeri lambung, payudara, hingga nyeri saat haid. Kemudian yang B, bunga mawar, ya. Jenis bunga untuk obat berikutnya ini adalah kerap disebut sebagai bunga mawar sebagai lambang cinta. Tak hanya itu, ternyata bunga ini juga baik untuk dikonsumsi.
Bukan tanpa alasan, mawar mengandung zat sitrat, citronellol, noninaldehida, geraninol, ilinalol, eugenol, ya, dan nerol. Selain untuk kecantikan, mawar yang dikonsumsi dapat memperlancarkan haid untuk mengobati keputihan, campak, radang usus, rematik, sakit kepala, serta kesehatan kulit lainnya. Masih yang dimanfaatkan tanaman bunga sebagai obat. C. Bunga melati. Bunga ini tak hanya wangi tetapi memiliki sederet khasiat untuk kesehatan tubuh anak-anak, yaitu mengurangi sesak nafas, jerawat, sakit kepala, radang usus, mata bengkak, hingga radang ginjal. Bunga melati kerap diolah menjadi teh yang diminum secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian D. Bunga sepatu, ya, yang berwarna-warni memang dibudidayakan di seluruh dunia untuk daya tarik estetika keindahan. Tak cuma memperindah taman, kembang sepatu juga sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kembang sepatu mengandung cyanidin, diglycoside, teraseryl asetat, hibisetin, lendir, dan zat pahit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa teh kembang sepatu dapat diminum secara rutin bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah, mengontrol kolesterol, mengobati batuk, demam, malaria, TBC, gondongan, keputihan, mimisan, radang usus, sariawan, hingga melancarkan haid. Untuk manfaat bunga sepatu. E. Bunga Kamboja. Bunga yang identik di taman di kuburan. Namun sekarang banyak perumahan elit yang memanfaatkan sebagai tanaman hias. Daunnya bergetah, mengandung banyak senyawa kimia yaitu flumerat, asam serotinat, flumierit, dan agoniadin. Bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seperti sakit gigi, bisul, kaki bengkak, menurunkan panas, dan obat batuk. Dan yang terakhir untuk tanaman bunga telang. Telang yang memiliki nama latin Clitoria ternatea merupakan salah satu bagiannya memiliki manfaat fungsional bagi kesehatan tubuh. Ya, bagian kelopak bunganya, ya, kelopaknya telah banyak dipercaya bermanfaat sebagai antioksidan, ya, anti diabetes, anti obesitas, kegemukan, anti kanker, anti inflamasi, antibiotik, dan melindungi jaringan hati. Berbagai komponen bioaktif ditemukan pada bunga telang. Berbagai komponen bioaktif ini, ya, pada bunga telang ini bersifat lipofilik maupun hidrofilik. Di antara komponen bioaktifnya adalah flavonoid, glikosida, antosianin, flavon, flavanol, asam fenolat, senyawa-senyawa terpenoid, dan alkaloid. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah, tak heran bila kemudian bunga talang memiliki manfaat banyak untuk kesehatan tubuh. Sedangkan pemanfaatan tanaman batang sebagai obat, 1. Kayu manis, ya, kayu manis, batangnya besar, mengobati penyakit batuk, ya, sesak napas, nyeri lambung, perut kembung, diare, rematik, dan menghangatkan lambung. Yang dimanfaatkan kulitnya, ya. 2. Dadap ayam mengobati asma. Kemudian pulasari, ya, pulasari sebagai obat perut kembung, ya. Kemudian brotowali, ya, mengobati demam, sakit kuning, obat cacingan, kudis, dan diabetes. Sedangkan kemukus, ya, sebagai obat radang, selaput lendir, saluran kemih. Dan jeruk nipis tidak asing lagi sebagai antiseptik sehingga dapat dipakai sebagai obat kumur. Serta delima, ya, sebagai anti cacing pita atau obat antelmentika. Jenis taman obat berdasarkan yang dimanfaatkan buahnya. 1. Jeruk nipis mengobati penyakit demam, batuk kronis, kurang darah, menghilangkan bau badan, menyegarkan tubuh, memperlancar buang air kecil. Belimbing wuluh, ya, mengobati penyakit batuk, melegakan napas, dan mencairkan dahak.
Mengkudu, pace, mengobati penyakit radang usus, susah buang air kecil, batuk amandel, liver, sariawan, tekanan darah tinggi, dan sembelit. Kemukus, obat radang, selaput, lendir, ya, kemukus. Kemudian untuk kapulaga, ya, sebagai anti kembung dan ketumbar, ya, ketumbar. Jenis tanaman obat berdasarkan bagian dimanfaatkan berupa biji, 1 kecubung, mengobati penyakit asma, bisul, dan anus turun. Ya, hati-hati ya. Untuk konsumsi kecubung ini, jangan Anda sekali memakan biji buahnya ini kalau Anda tak ingin lupa diri. Jadi ini bisa memabukkan. Ya. 2. Kapur barus, mengobati gangguan pencernaan. Ya. Kapur barus. Kemudian pinang, tepung biji pinang berkhasiat sebagai obat antelmentika terutama terhadap cacing pita. Kedawung, ya, sebagai bahan obat sakit perut, mules, diare, dan bersifat astringensia. Kemudian untuk pala, ya, mengatasi perut kembung sebagai stimulansia setempat terhadap saluran pencernaan, bahan obat pembius, menyebabkan rasa kantuk dan memperlancar pernafasan. Jenis tanaman patrik seperti tekanan darah tinggi. Kemudian untuk alang-alang, akarnya obat luka, batuk, patah tulang. Dan 5. Tapak darah, obat luka bakar.